Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adwan Ardiansyah di channel YouTube Adwan Ardiansyah Official. Hari ini kita akan membahas perkembangan situasi terkini lagi-lagi dengan kasus pembunuhan Vina dan juga almarhum Eki yang di tahun 2016 diduga atau dinyatakan mereka mati akibat dibunuh dan diperkosa oleh sekelompok geng motor yang diduga pada saat itu dikarenakan adanya cekcok terlebih dahulu antar kedua geng motor, yang dimana memang Eki adalah salah satu daripada anggota geng motor Ekstasi. Nah, yang menjadi pertanyaannya ketika film muncul, Vina sebelum 7 hari, ya kan, kasus ini menjadi sorotan publik dikarenakan filmnya ini mencapai 3 juta penonton, cukup menjadi antusias atau netizen atau masyarakat Indonesia ingin mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi, sehingga 3 bulan belakangan ini kasusnya sangat diminati, sangat dilirik, bahkan beberapa elemen melakukan investigasi, dan memang berita ini menjadi sorotan media, baik media konvensional atau media sosial. Nah, hari-hari ini kita melihat bahwasannya ayah daripada almarhum Eki, yaitu Ito Rudiana, yang ditunggu-tunggu kehadirannya akhirnya muncul dalam konferensi pers yang didampingi oleh Hotman Paris dan juga pengacara daripada Ito Rudiana, yaitu Bung Pitra dan juga kuasa hukum lainnya, yang dimana pada saat konferensi pers tersebut beliau menjelaskan bahwasannya kejadian di tahun 2016 itu benar memang itu yang terjadi, dan ke-7 terpidana yang masih di dalam ya memang itu pelakunya, dan saat yang sudah bebas memang itu pelakunya. Artinya Bapak Ito Rudiana itu benar-benar meyakini dan menyatakan bahwasannya kejadian di tahun 2016 itu sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, dan juga ya memang kasusnya seperti ini adanya. Cuman kan memang pada akhirnya kita melihat secara objektif berbagai macam hal yang sifatnya memberikan kita pandangan atau opinion terbalik dengan apa yang dinyatakan oleh Ito Rudiana ini berkembang sangat besar lah. Salah satunya kesaksian Dede, yang pada saat itu Dede ini kan sebenarnya saksi kunci daripada kejadian yang terjadi di tahun 2016 yang memberatkan para terpidana. Karena pada saat itu Dede bersama dengan AF melihat dan menyaksikan secara langsung Eki dan Vina ini dilempar batu, dikejar oleh kelompok pemuda, ya sampai pada akhirnya terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Cuman kan belakangan ini Dede ini mencabut BAP-nya, memberikan kesaksian yang berbeda, sehingga kita melihatnya sebenarnya ini seperti dugaannya ada rekayasa kejadian atau rekayasa hukum yang sengaja memang dilakukan untuk apa ya, sekedar ya udah biar kasus ini lancar berjalan sebagaimana mestinya. Nah, juga ada kesaksian dari Liga Akbar yang pada saat itu menyatakan dirinya membersamai Eki dan Vina ketika dikejar. Belakangan ini mencabut juga, sampai pada akhirnya Liga Akbar juga bersaksi bahwasannya kesaksian di saat itu tuh diarahkan. Begitu pula dengan Dede yang menyatakan bahwasanya kesaksian pada saat itu tuh diarahkan oleh Ito Rudiana karena atas permintaan daripada AF. Nah, itu sebenarnya perkembangan terbarunya, ditambah pada saat ini kan Sakatatal sudah selesai sidang PK-nya, hari ini sedang ditinjau oleh Mahkamah Agung. Apapun yang nanti pada akhirnya menjadi putusan daripada Mahkamah Agung atas
pengajuan PK-nya sakal tatal, kita harus menghormati apapun yang pada akhirnya nanti diputuskan. Bila mana memang Mahkamah Agung menilai kasus ini direkayasa, diduga direkayasa, diduga diskenariokan atau disetting segala macam, ya monggo atau bebaskan sakal tatal dari cap beliau sebagai mantan terpidana. Dan kalaupun memang pada akhirnya kejadian tersebut benar adanya sebagaimana apa yang diterangkan oleh Ibtu Rudiana dan juga saksi-saksi lainnya yang hari ini berlawanan dengan para terpidana, ya monggo silakan diputuskan sebaik mungkin, seobjektif mungkin. Pada prinsipnya kita netizen atau masyarakat Indonesia ingin melihat hukum ini tegak, ada di tengah. Hukum ini berdiri tegak sebagai pembela yang benar, bukan pembela yang mencari pembenaran, tapi benar-benar dia yang mencari kebenaran. Silakan putuskan sebaik mungkin, karena ini sudah masuk ranah hukum, kita tidak bisa intervensi, kita tidak bisa ikut andil di dalamnya, tetapi kita perlu untuk sebagai kontrol sosial, kita harus menyoroti setiap perkembangan isu dari sisi ke sisi untuk memberikan peradilan yang sebaik mungkin, seadil mungkin, dan sebijak mungkin. Lalu ada saling beradu atau bersumpahnya para sisi, antara sisi daripada Ibtu Rudiana yang pada saat konferensi persnya menyatakan siap untuk disumpah, lalu ditanggapi oleh pengacara dari sakal tatal itu Bung Farhad Abbas bahwasannya ayo sama-sama kita bersumpah di Cirebon bersama dengan sakal tatal. Yang sifatnya sebenarnya sumpah ini hal yang sebagai adat istiadat daripada leluhur kita sebelumnya, bukan menjadi objek pembuktian yang benar atau salah, tetapi sebenarnya sumpah ini sebagai bentuk daripada rasa hormat, rasa kita sebagai laki-laki ataupun kita sebagai manusia menyatakan bahwasannya kita benar, ya kita siap untuk menerima resikonya apapun yang terjadi. Cuman secara hukumnya tidak termasuk dalam suatu rangkaian hukum pembuktian. Tetapi ini boleh juga dilakukan untuk memberikan shock atau sampaian kepada masyarakat bahwasannya ya yang benar akan berani mengatakan yang sebenarnya, yang salah tidak akan pernah berani untuk mengatakan sebenarnya, ditambah itu di bawah sumpah yang sifatnya kontan langsung dibayar pada saat itu. Tetapi ya pada prinsipnya saya mendukung apapun yang dilakukan, yang diperjuangkan oleh para pengacara, baik pengacara dari para terpidana dan juga Rudiana. Silakan berdebat, silakan berargumen, silakan melakukan pembuktian. Pada prinsipnya kita ini sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, tetap mengedepankan adab dan etika, tetap mengedepankan sifat kerukunan, gotong royong, persatuan dan persatuan. Dan sampai pada akhirnya kita terpecah belah, apa yang sudah terjadi biarkanlah terjadi, tetapi hari ini harus dikupas secara terang benderang. Pada prinsipnya kebenaran itu harus ditegakkan. Siapapun yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, tidak boleh ada yang diskenariokan, tidak boleh ada yang direkayasa. Semua harus terang, dibuka seterang mungkin. Saran juga untuk Pak Kapolri, saran juga untuk Pak Presiden, saran juga untuk Ketua DPR, tolong kasus ini segera diselesaikan karena masih banyak kasus lain yang perlu disoroti.
seperti kasus kematian Dini Sera, kasus Afif Maulana, banyak kasus lah pada prinsipnya yang memang harus diselesaikan oleh bangsa ini, terkhusus oleh penegak hukum di Indonesia. Jangan sampai kasus seperti ini terulang kembali, jangan sampai pada akhirnya apa yang dilakukan hari ini ataupun masa lalu yang dianggap kecil ternyata bisa besar di kemudian hari. Kita berharap penegakan hukum di Indonesia dari fase ke fase, dari waktu ke waktu semakin baik. Saya yakin dengan anggaran yang cukup besar yang diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai panglima hukum, sebagai penegak hukum, dan juga kejaksaan dan juga kehakiman, ya tiga unsur ini bisa lebih baik lagi, bisa memberikan kepercayaan publik menjadi percaya kepada para penegak hukum. Tegakkan hukum sebaik mungkin, sebab peradilan yang sifatnya itu nyata dan sifatnya itu tetap hanya di peradilan Tuhan nanti kita di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya.